Episode ketiga ini diawali dengan sepasang suami istri, Larry dan Allison, yang berada di sebuah kereta. Mereka menuju London untuk menjemput Emma yang kita ketahui telah tiada ya guys. Di sisi lain, Bianca masuk ke dalam ruangan menemui Paddy. Paddy adalah salah satu orang yang membantu Bianca untuk mengidentifikasi handphone dan koper yang telah ditinggalkan Norman pada penggerbekan terakhir. Paddy menemukan sesuatu yang ada di koper Norman, sesuatu yang akan membawa kemajuan pada kasus Manfred. Lalu Bianca membawa koper tersebut ke ruangan rapat untuk ditunjukkan pada Osita dan Isabel Kirby. Namun ketika memasuki ruangan tersebut, Isabel mendapatkan kecaman untuk menghentikan operasinya. Karena pada investigasi terakhir, mereka mengalami tragedi, yaitu Emma Stokes yang tiba-tiba terkena serangan jantung dan 2 agen M16 juga tewas saat operasi penangkapan Norman yang gagal. Tanpa kata pembelaan atas kecaman dari Osita, dengan sangat percaya diri Bianca menunjukkan apa yang ia temukan pada koper yang ditinggalkan oleh Norman. Ia mulai mencopot bagian demi bagian dari koper tersebut, dan yang sangat mengejutkan, Bianca merakitnya kembali menjadi sebuah senjata laras panjang yang biasa digunakan oleh regu senapan runduk. I took this with me through customs this morning. Neither did security. Sniper took the weapon he used to kill Fest with him. Tentunya semua itu membuat Osita dan Isabel terkejut. Akhirnya, Isabel memutuskan untuk masih melanjutkan operasi penangkapan Norman Stokes. Setelah rapat berakhir, Bianca lalu menghubungi Allison, mencoba mengajaknya bertemu, dengan bertujuan untuk meminta maaf dan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi kepada Emma. Yang terjadi ya kesalahan Bianca ya guys. Emang nyebelin ini. Kita kembali pada si Jack yang sedang berada di Jerman. Ia menyamar menjadi Herr Joseph Beuth. Dan Beuth ini baru saja kehilangan orang tuanya. Ia menemui salah satu konselor administrasi wanita parubaya yang memiliki wajah ramah. Setelah di ruangan konselor tersebut, dengan lembut ia bercerita tentang seberapa dekat ia dengan orang tuanya. Dengan mata berkaca-kaca, ia mengarang cerita. Di tengah suasana haru yang berhasil ia bangun, si Jack pun berpura-pura mengalami sakit kepala. Dengan empati yang konselor wanita itu miliki, ia menawarkan untuk mengambilkan obat yang berada di mobil Jack. Konselor itu pun berjalan meninggalkan ruangan menuju mobil. Kesempatan itu tidak disia-siakan oleh Jack. Begitu konselor itu keluar, si Jack segera memasangkan program pengendali jarak jauh pada komputer konselor tersebut. Scene berpindah pada Elias Vest yang sedang menjalani terapi. Di sebuah ruangan terlihat ia berjalan pada treadmill dengan susah payah. Ia menahan sakitnya hanya untuk dapat berjalan pada acara pemakaman ayahnya. Ia berbicara pada pengawal pribadinya untuk meminta penjelasan mengapa ayahnya bisa tewas. Sepertinya maksud dari pertanyaan Elias itu hanya untuk mencari motivasi agar ia dapat menyelesaikan terapinya sesuai targetnya sendiri. Setelah mendapatkan akses pada komputer konselor, si Jack lalu mencari informasi tentang Elias Vest yang diduga menjadi klien pada misi pengedoran Manfred Vest. Pada akhirnya si Jack pun menemukan celah untuk mendekati Elias dengan cara menjadi sopir pribadinya saat sebelum acara pemakaman dimulai. Kita beralih pada rumah si Jack. Nuriyah, istri si Jack, bersama ibu dan anaknya sedang membicarakan tentang perilaku si Jack sebelum berangkat ke luar negeri. Adegannya ada di episode 2 ya guys. Ketika si Jack diantar ke bandara, namun Nuriyah melihatnya di dalam taksi ke arah yang berbeda. Di tengah perbincangan mereka, si Jack pun menelpon Nuriyah dari hotelnya di Jerman.
I knew the deal was going to be complicated, but it's got ridiculous. Is everything alright? The other day when I left you at the airport, I saw you passing a taxi. Okay, well, I don't know who you saw, but it definitely wasn't me. Perbincangan pun memanas. Nuria yang sangat cemburu dengan kejadian itu, ia meminta si Jack untuk memperlihatkan si isi kamar tersebut. Lantas Nuria memasuki ruangan kerja si Jack. Ia mencari tahu apa sebenarnya yang suaminya kerjakan. Ia membuka laci meja satu demi satu, lalu ia masuk ke lemari pakaiannya dan menemukan ruangan tersembunyi yang berada pada lantainya. Kita beralih pada Bianca yang berada pada suatu kafe untuk menemui Allison. Begitu melihat Allison, ia langsung berjalan mengikutinya hingga berada di tepi sungai. Bianca meminta maaf atas kepergian Emma. Namun Allison tetap menyalahkan Bianca. Ia berucap, jika kau tidak menangkapnya, semua ini tidak akan terjadi. Namun Bianca membelokkan arah pembicaraan mereka pada kasus Norman. Bianca menjelaskan bahwa Norman telah melakukan kejahatan baru, yaitu menyingkirkan 2 petugas kepolisian. Dan itu berhubungan dengan Allison dan Larry, karena nomor Larry berada di handphone Norman, dan juga sebaliknya. Ia pun menjelaskan hukuman seseorang jika membantu kejahatan, tapi sayangnya Allison tidak memperdulikan itu. Di waktu yang sama, Norman telah menelpon Larry. Ia memberitahu Larry mengapa persembunyiannya terbongkar. Sepulang Allison bertemu Bianca di hotel, Larry meminta penjelasan pada Allison. Do you know what happened to Norman? After I called him, give me a phone. Harry, why are you being like this? What the fuck have you done? Kita diperlihatkan pada salah satu agen M16 yang bernama Damian. Ia sedang mencari informasi di sebuah lapangan tembak milik pasukan khusus. Ia mendapatkan secari kertas yang berisi informasi orang-orang yang mampu melakukan tembakan jarak jauh. Di sisi lain, Bianca berbicara pada agen Carver. Ia memberi informasi bahwa pada saat Norman disergap, Norman sudah mengemasi barang-barangnya dan sepenuhnya siap menghadapi sergapan. Itu berarti Norman sudah mengetahui kedatangan mereka. Namun, agen Carver memberi pertanyaan pribadi pada Bianca. Berapa penghasilannya dan suaminya per tahun, dan tentang kehidupan ayah dan ibu Bianca. Dengan kata lain, Carver mencurigai Bianca yang telah membocorkan informasi tentang penyergapan tersebut. Dan pastinya Bianca dengan tegas menyangkal semua itu. Namun agen Carver tidak sepenuhnya percaya pada ucapan Bianca. Di sisi keluarga si Jack, Nuria, ibunya dan adik laki-lakinya sedang berusaha membuka ruangan rahasia yang dilengkapi dengan kode untuk masuk. Namun mereka gagal. Damian pun kembali ke kantor dengan membawa daftar nama pasukan khusus yang memiliki kemampuan tembak terbaik. Namun Damian mengatakan bahwa semua pasukan tersebut tidak ada yang bisa melakukan tembakan seperti Jakal. Bianca pun menuju meja kerjanya dan bertemu Isabel. Ia menceritakan tentang pertemuannya dengan Allison yang tak berjalan baik. Bianca merasa Allison tidak dalam kondisi baik untuk berbicara setelah kepergian Emma anaknya. Lalu Isabel pun menyuruh Bianca untuk beristirahat agar tetap bugar dan baik dalam menyelesaikan kasus Norman. Setelah Isabel pergi, handphone Bianca pun berdering. Ia mendapatkan telepon dari Osite yang mengajaknya bertemu di tepi sungai London. Mereka berdua membahas bocornya informasi penyergapan Norman di Belarus. Mereka mencurigai kebocoran informasi tersebut ulah dari Damian atau Isabel. Lalu Osita menceritakan bahwa ia memiliki kontak di Amerika. Dia telah lama mengenal orang tersebut. Kontaknya mengatakan bahwa tragedi yang menimpa Manfred West akan mengarah pada gelombang teror serupa terhadap politisi lain. Dan mereka ingin menyelidiki masalah ini. Mereka juga menyarankan agar tidak membagikan informasi pada divisi 303.
Jadi divisi 303 ini ya guys adalah sebuah divisi yang berada di dalam M16, di mana Osita dan Bianca ada di dalam divisi tersebut. Kembali pada keluarga The Jackal, Nuria menemukan sesuatu yang aneh pada cetak biru denah rumah mereka. Ia menemukan ruangan yang selama ini tidak ada di rumahnya. Dengan dibantu oleh adik laki-lakinya, mereka membuka ruangan yang berada di balik cermin. Betapa terkejutnya mereka melihat pintu baja di balik cermin itu. Di sisi lain, The Jackal sedang mengemasi kopernya, lalu mendapatkan telepon dari Eleanor. Ia memberitahu jika pembayaran awal dari misi sudah dikirim ke rekening The Jackal. Eleanor juga memberitahu bahwa Roden akan berada di Tallinn pada tanggal 22. Lalu, ia meminta Jackal mempersiapkan segala sesuatunya untuk menunjang keberhasilan pada misi itu dan berfokus mengerjakannya. Kemudian Jackal menjalankan misi pribadinya untuk menemui klien yang mengkhianatinya. Dia pun menemui sopir pribadi dari klien tersebut. Di sisi Bianca, Damian memberikan secari kertas yang berisi daftar baru dari penembak jitu terbaik yang telah pensiun. Ia menjelaskan satu persatu riwayat dan kondisi terkini dari orang-orang tersebut. Lalu Bianca menyuruh Damian untuk mencari informasi tentang lokasi orang-orang itu pada saat Manfred West tertembak. Di tengah perbincangan mereka, salah satu agen IT M16 datang untuk memberi informasi terbaru tentang isi ponsel Norman. Dia memberitahu ponselnya transkripsi dan hampir semua datanya dihapus dari jarak jauh. Namun, nomor dari panggilan masuk dan keluar dapat dipulihkan. Lantas dia menjelaskan, sejak 3 minggu sebelum terjadinya tragedi Manfred, ada sebuah nomor yang selalu melakukan panggilan, dan nomor itu bernama Jackal. Berpindah pada Elias Vest yang sedang menghadiri pra pemakaman ayahnya. Ia menemui ibunya, dan sepertinya hubungan mereka tidak terlalu baik. Di dalam ruangan itu juga ada Julia adiknya. Dia membahas tentang warisan. Sepertinya Elias tidak menyukai pembahasan itu, karena sang ayah juga belum dimakamkan. Akhirnya Elias pun pergi meninggalkan Julia. Mereka menuju pemakaman Manfred West dengan arak-arakan mobil. Elias tidak sadar bahwa sopir pribadinya sekarang adalah Jackal yang akan mencelakainya. Di tengah-tengah perjalanan, terjadi perbincangan kecil antara Elias dan Jackal. Elias pun dibawa ke jalan yang sepi oleh Jackal. Di situ terjadi perbincangan antara pengkhianat dan orang yang dikhianati. Ini bukan lagi tentang uang, ucap Jackal, tapi tentang kredibilitas yang dikorbankan. I'm sorry. I'll pay you, I promise. I promise. But it's not about the money. Jackal pun pergi, meninggalkan peledak pada mobil Elias. Di Spanyol, Nuria dengan adiknya serta ibunya telah berhasil membuka pintu ruang rahasia milik Jackal. Mereka menemukan topeng yang digunakan Jackal untuk menyamar. Mereka juga menemukan banyak uang dan paspor. Tapi, dari jarak jauh Jackal mengetahuinya. Ia melihatnya lewat CCTV yang ia pasang di ruangan tersebut. Di episode keempat ini diawali dengan Bianca yang berada di dalam kantor M16. Dengan raut wajah yang muram,
Ia menonton berita tentang Manfred di sebuah TV. Lalu Isabel berjalan menuju ruangan rapat dengan menginformasikan pada Bianca bahwa ia akan rapat dengan agen intelijen Jerman yang membawa informasi baru dari BND. Bianca pun mengikuti Isabel memasuki ruangan rapat tersebut yang sudah diisi oleh banyak orang termasuk Rosita. Di ruangan itu, agen Jerman menjelaskan tentang Elias Vest yang telah dibunuh beberapa jam lalu. Ia juga menjelaskan bahwa Elias Vest telah menyewa pembunuh profesional untuk membunuh ayahnya sendiri. Namun, karena Elias tidak membayar jasa pembunuh itu, akhirnya Elias juga dibunuh. Ketika rapat berlangsung, Bianca sempat membuka HP-nya dan melihat chat dari Alison. Terlihat Jack sedang mengendarai mobil di Prancis. Tanpa sengaja, ia menabrak sebuah mobil box dari perusahaan ekspedisi. Sopir tua tersebut tampak sangat marah, sampai-sampai saat Jack mengajukan ganti rugi untuk kerusakan mobilnya ditolak. Sangat kebetulan sekali, petugas polisi melintas di jalan yang mereka tempati. Sopir itu pun memanggil petugas tersebut dengan harapan bisa menyelesaikan persoalannya. Tanpa tahu, dia telah melakukan kesalahan terbesar di dalam hidupnya. Vous êtes parti quand? Hier soir. Jack pun meninggalkan dua orang tersebut. Dalam perjalanan, ia menelpon istrinya untuk membujuknya agar bisa datang ke Paris. Si Jack akhirnya membicarakan hal penting yang selama ini tidak ia ceritakan pada keluarganya di Spanyol. Nuria pun berangkat ke Paris dengan jadwal pesawat pukul 2 sore. Sedangkan si Jack menukar mobilnya dengan mobil lain di sebuah parkiran. Scene kembali pada Bianca. Setelah berbicara empat mata dengan Osita, ia menemui Damian untuk membicarakan daftar veteran yang memiliki kemampuan tembak yang terbaik. Tentunya masih bertujuan untuk menemukan pelaku penembakan Manfred. Namun Bianca mengambil alih tugas yang seharusnya dikerjakan oleh Damian. Bianca pun menemui George Haynes, veteran dengan kemampuan khusus sniper. Ia mendatangi rumahnya. George menyambutnya dengan baik. Setelah Bianca memasuki rumahnya, George tanpa basa-basi menjelaskan tentang informasi yang telah ia terima. Ia mengatakan, saat kau menembak seperti itu, kau menembak ke masa depan, Bianca. Dan ia berasumsi, tembakan itu hanya keberuntungan. Lalu ia bercerita bahwa dirinya adalah yang terbaik pada saat masih bertugas. Tembakan jarak jauh adalah hal mudah yang biasa ia lakukan. Lantas Bianca memberikan daftar nama pada George. Tentunya, George mengenali semua nama yang ada di daftar itu. Belum selesai ia membaca semua nama, Bianca melontarkan pertanyaan yang membuat George tersinggung. Dengan begitu, selesailah perbincangan mereka. Bianca berjalan menuju pintu keluar, namun terhenti ketika melihat foto tim George pada waktu masih bertugas. Sebelum Bianca melewati pintu, George memberi informasi bahwa dulu ada seorang legenda sniper di dalam timnya. Alexander Duggan. And where can I find him? Bits of him anyway. Sir Duggan's dead. 10 years ago. Namun Bianca tetap mencari informasi tentang Alexander Duggan. Ia meminta Damian untuk membantunya. Scene berpindah pada Jack yang sedang menemui istrinya di Paris. Ia berada di sebuah kamar hotel, menyambut istrinya yang murung. Jack mendapatkan sebuah tamparan dari Nuria karena telah membohonginya selama ini. Lalu Jack menceritakan satu persatu kenyataan secara berlahan. Dibuka dengan ketulusan cintanya pada Nuria dan anaknya Carlito.
yang itu bukanlah kebohongan. Ia berkata, jika kebenaran terungkap, ia takut kehilangan Nuria dan Carlito. Lalu Jack menjelaskan pekerjaannya secara garis besar. Ia mengatakan pekerjaannya menyelesaikan masalah sebuah perusahaan dengan perusahaan lain. Ya, Manfred memiliki perusahaan. Begitu juga Elias anaknya. Timothy Winthrop pun memiliki sebuah perusahaan. Begitu juga Ule dan Charles yang menjadi target selanjutnya. Sangat pintar si Jack ini ngelesnya ya guys. Dalam situasi terpojok, ia masih dapat mengelabui seseorang. Singkat kata, singkat cerita, Nuria mempercayai suaminya dan mau menunggu hingga misi Ule dan Charles selesai. Lalu Jack akan berhenti dan menjalani kehidupan bahagia dengan Nuria dan Carlito. Apakah ini akan terjadi guys? Kita lanjutkan ceritanya. Kita menuju ke New York untuk menemui triliuner bernama Timothy Winthrop yang sedang gusar karena mendengar Jack telah melakukan sesuatu sebelum misi meledak Charles. Timothy khawatir sesuatu yang Jack lakukan itu akan mengganggu misi utamanya. Dengan tegas, ia mengambil keputusan untuk mencari orang agar menggantikan Jack. Gina pun keberatan atas keputusan yang Timothy buat, karena waktu sudah mepet dan tidak akan mendapatkan pengganti yang profesional seperti Jack. Lalu tiba-tiba Nyonya Frost datang dan memberi informasi bahwa Jackal kembali ke Munich untuk memodarkan Elias Vess. Dengan kabar tersebut, Timothy merubah keputusannya karena ia tertarik dengan karakter Jack. Perbincangan pun ditutup dengan diutusnya Zina untuk mengawal Jack selama misi berlangsung. Scene beralih pada Larry yang sedang mengungkapkan perasaannya pada Allison yang tampaknya telah modar guys. Lalu ia mengirim pesan pada Bianca, berpura-pura menjadi Allison untuk mengajaknya bertemu. Bianca pun tiba di tepi sungai tempat mereka janji temu. Di belakangnya tampak ada Larry yang bersiap untuk mencelakainya. Stand by. Bianca, it's me, Vince. Where exactly are you? Vincent Payne pun terpilih sebagai agen dengan jarak terdekat pada Bianca. Keadaan pun berubah. Kini Larry yang berperan sebagai satu-satunya petunjuk untuk menangkap Norman dikejar oleh Bianca. Namun, akhirnya Larry lolos dari pengejaran mereka melalui kapal yang sedang melewati sungai. Bianca lalu mendatangi hotel tempat Allison dan Larry menginap, tapi hanya menemukan Allison yang sudah tidak bernyawa. Lalu Bianca berbicara dengan Vincent, sembari petugas medis merawat luka yang ia dapat. Vincent memberi Bianca sebuah senjata untuk berjaga-jaga. Keesokan harinya, Bianca bertemu dengan Isabel Kirby untuk membicarakan kasus Norman. Isabel memberitahu Bianca bahwa keadaan di kantor hampir tidak mendukung Bianca. Kasus Norman tampaknya semakin runyam. Isabel berharap Bianca dapat menyelesaikan kasus ini dengan lebih cepat. Lalu, Bianca menyampaikan keinginannya memasukkan Vincent Payne pada timnya. Ia mempercayai Vincent karena pernah bekerja sama sebelum masuk divisinya saat ini. Isabel pun mengusahakan Vincent akan dapat masuk dalam tim. Namun ia meminta agar Bianca memberi segala informasi kemajuan tentang kasus Norman. Akhirnya oleh Charles terlihat. Ia baru saja menyelesaikan rutinitas berenangnya di pantai. Penjagaan di rumahnya tampak sangat ketat. Bahkan, ada speedboat yang dikendarai pengawalnya. Kepala pengawalnya memberi informasi pada Ule bahwa ada kotak yang dipasang untuk nyawa Ule. Kate khawatir jika terjadi sesuatu pada Ule. Ia melarangnya untuk pergi ke Tallinn, sebuah acara pengumuman peluncuran produk River. Pastinya Ule menolaknya, karena menurut Ule, dunia ini membutuhkan produk yang akan ia launching. Lalu rekan Ule berkata, jika kau pengawal, maka kawallah agar Ule tetap baik-baik saja. Kate pun hanya mengangguk dan pergi meninggalkan mereka. Tingkat keamanan pulau yang Ule tempati sangatlah maksimal guys. Ada banyak pengawal, CCTV, dan juga drone yang mengintai tiap lokasi di pulau tersebut.
Akhirnya malam pun tiba. Terlihat Jack sedang mengunjungi gedung tempat di mana Ule dan Charles akan launching produknya. Ia menonton konser dengan tujuan mempelajari sistem keamanan gedung tersebut. Di waktu yang sama, Bianca dan Vincent sedang membicarakan Jack. Bianca mengetahui bahwa Jackal telah dikontrak untuk suatu misi. Namun, Bianca hanya mendapat kode dari nama si target, yaitu Rodin. Rodin adalah seorang pembuat patung terkenal asal Prancis. Bianca juga menyampaikan pada Vincent, ia tidak bisa percaya sepenuhnya pada anggota timnya, dikarenakan informasi tentang penyergapan Norman yang terakhir itu bocor. Di sisi Jackal terlihat ia sedang mengamati area dalam gedung. Di dalam riuhnya konser malam itu, ia berjalan menaiki tangga menuju ruangan pengoperasian. Lalu, ia mengeluarkan kunci dari sebuah dompet kecil dan membuka sebuah pintu yang ternyata menuju ke arah konser yang sedang berlangsung. Terlihat sebuah tangga besi, dan Jackal pun turun menuju ruangan yang akan ia gunakan untuk mengintai target selanjutnya. Setelah acara konser selesai, Jackal menemui salah satu kru di dalam gedung itu. Ia meminta bantuan agar mereka menemukan handphone yang terjatuh. Tapi sangat disayangkan, semua kru tidak ada yang menemukan handphone Jack. Lalu salah satu kru menyarankan agar menelpon handphone yang Jack jatuhkan itu. Mereka pun bertukar nomor telepon. Tentunya ini sangat menguntungkan untuk misi Jackal. Dan ia memiliki rencana tersendiri untuk kru tersebut. Jackal pun kembali ke hotelnya, namun ia dikagetkan oleh kehadiran Gina di dalam kamar hotel. Sepertinya si Jack bete ya guys, karena kehadiran Gina otomatis membongkar seperti apa tampilan asli wajah Jackal. Dan Jackal juga menganggap dia sebagai pengganggu untuk misinya. Kita kembali pada Bianca yang baru saja memasuki rumahnya. Ia dikejutkan oleh kehadiran Larry, adik Norman yang berada di kamar putrinya. Larry pun ditangkap dan Bianca mencoba menenangkan putrinya yang trauma. Episode 4 tamat. Kita lanjut episode 5 dan 6 minggu depan ya guys. Terima kasih sudah menonton.